Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Tapi yang akan kita jumlahkan hari ini adalah pecahan campuran. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi penjumlahan pecahan campuran, Bu Guru ingin mengingatkan anak-anak tentang pecahan campuran dan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa. Berikut ini adalah contoh pecahan campuran 2 1/2 atau bisa dibaca 2,5. Nah, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Pecahan campuran ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebut ditambahkan dengan pembilang. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya kita samakan dengan penyebut pada pecahan campurannya, yaitu 2. Semoga sampai di sana anak-anak sudah kembali mengingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, caranya itu bisa anak-anak gunakan. Yang pertama, anak-anak bisa mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan dengan pecahan biasa ini. Atau anak-anak bisa saja langsung menjumlahkannya. Yang pertama dengan menjumlahkan bilangan bulatnya saja. Pada pecahan campuran ini terdapat bilangan bulat 2, sedangkan pada pecahan berikutnya tidak terdapat bilangan bulat. Jadi kita hanya tinggal menambahkan 2 ditambah 0 karena tidak ada bilangan bulatnya di sini, maka hasilnya 2. Kemudian kita tulis tanda tambah, kita buat kurung buka, kita jumlahkan pecahan biasanya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 2 ditambah. Nah, di sini kembali kita harus menyamakan penyebutnya karena penyebutnya berbeda. 2 dan 3, jika anak ingin menggunakan KPK boleh, atau jika memang caranya lebih mudah, kita kalikan saja 2 dan 3, itu hasilnya 6. Maka kita kembali 2 menjadi 6 itu dikalikan 3, maka angka 1 juga harus dikalikan 3. 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Kemudian 3 menjadi 6 itu dikali 2, maka angka 1 di atas juga dikalikan 2, hasilnya 2. Kita lanjutkan ke penjumlahan berikutnya. 2 ditambah 3 ditambah 2 itu 5, kemudian penyebutnya 6. 5/6, maka hasil penjumlahannya menjadi 2, 5/6. Selesai. Nah, berikut adalah contoh yang kedua untuk penjumlahan pecahan campuran. Pada contoh ini, 2 pecahannya adalah pecahan campuran. Jadi kita bisa menggunakan cara yang tadi, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya saja. Kita tulis, kita kelompokkan dulu ya, bilangan bulatnya saja, 1 ditambah 2. Kemudian karena penjumlahan kita buat dijumlahkan, ditambah, kemudian sekarang kita kumpulkan pecahan biasanya saja, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Kita lanjutkan. 1 ditambah 2 hasilnya 3 ditambah. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebutnya. Angka 4 dan angka 2 di sini bisa dicarikan KPK-nya yaitu 4. Ya. Jadi kita akan mengubah penyebutnya menjadi 4. Di sini karena penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap. Sedangkan untuk pecahan berikutnya 2 menjadi 4 itu dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Hasilnya 2. Kita lanjutkan. 3 ditambah penjumlahan pecahan biasanya hasilnya 3/4. Maka hasilnya adalah
3/4. Selesai. Sampai di sana, Bu Guru harap anak-anak sudah mulai memahami. Namun apabila penjelasan Bu Guru masih kurang dimengerti, anak-anak bisa langsung menanyakan kepada Bu Guru untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Sampai di sana penjumlahan pecahan campuran. Selanjutnya Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari penjumlahan pecahan desimal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan pecahan desimal. Berikut adalah contoh soalnya, 2,4 ditambah 1,2. Untuk penjumlahan pecahan desimal ini terbilang cukup mudah karena kita bisa mengerjakannya seperti mengerjakan penjumlahan bilangan bulat biasa. Jadi kita bisa buat dengan cara bersusun 2,4 ditambah 1,2. Ingat, jika menggunakan cara bersusun, anak-anak harus meletakkan angka-angkanya tepat, ya, lurus, jangan ditaruh tidak sesuai dengan pasangannya. Itu akan mempersulit anak-anak menjumlahkannya nanti. 4, kita mulai dari belakang ya. 4 ditambah 2 itu 6. Ingat ditulis komanya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi cukup mudah ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua ini, angka di belakang komanya cukup banyak, tapi tetap mudah untuk dikerjakan ya. Jadi tetap kita mulai dari belakang. 2 ditambah 4 sama dengan 6, kemudian 9 ditambah 3 itu 12, tulis 2, simpan 1. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 5 itu 5, 5 tambah 1, 1 tambah 5 itu 6, 6 tambah 1 itu 7. Ingat komanya, kemudian 0 tambah 2 itu hasilnya 2. Selesai. Nah, sampai di sana kita bahas untuk penjumlahan pecahan desimalnya. Bu Guru harap anak-anak sudah mengerti dan kita bisa melanjutkan ke latihan soal. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung kepada Bu Guru. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.